Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Selamat berjumpa kembali dengan Anda sekalian pada mata kuliah Ulumul Hadis. Hari ini adalah pertemuan keempat, pembahasan yang ketiga ya. Oke, kita mulai saja dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan ketiga, pembahasan yang kedua kemarin sudah dibahas tentang macam-macam hadis dilihat dari segi penisbatan matan, dilihat dari segi jumlah rawi yang meriwayatkan, dan dilihat dari segi persambungan sanad. Hanya yang ketiga ini belum kita bahas, nanti setelah ini, tentang hadis dilihat dari segi persambungan. Oke, tiga hal yang sudah kita bahas itu ada satu yang menjadi pembahasan ulumul hadis selanjutnya nanti. Jadi dari tiga itu bentuk hadis ya. Ada hadis qauli, fi'li, takriri, kauni, hammi. Hammi itu cita-cita kemarin belum terbahas ya. Jadi cita-cita Nabi yang belum menjadi kenyataan itu salah satu bentuk hadis. Oke, sedikit seperti Nabi bercita-cita akan membakar rumah, di mana di dalam rumah itu ada laki-laki yang tidak mau sholat berjamaah ke masjid. Nah, Nabi bercita-cita, berencana akan membakar rumah itu, tetapi tidak kesampaian, keburu Nabi wafat. Nah, itu salah satu bentuk hadis. Yang kedua kemarin kita bahas juga, hadis dilihat dari segi penisbatan matan, maka melahirkan ada yang marfu yang dinisbahkan kepada Nabi, ada yang mauquf yang dinisbahkan kepada sahabat, ada yang maqtu yang dinisbahkan kepada tabi'in, ada yang qudsi yang dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ada maudu yang dinisbahkan kepada manusia biasa. Oke, kemudian pembahasan yang ketiga kemarin adalah hadis, macam hadis dilihat dari jumlah orang yang meriwayatkan. Maka lahir ada hadis mutawatir dan ada hadis ahad. Hadis mutawatir diriwayatkan oleh sejumlah orang yang tak terhitung. Kacamata we nya kerajaan gerucung. Nah, di mana kualitas atau derajat dari hadis mutawatir itu adalah qot'i. Kekot'iannya hadis mutawatir itu karena diriwayatkan oleh sejumlah orang yang tak terhitung, di mana sejumlah orang yang tak terhitung itu
tidak mungkin melakukan kesepakatan berdusta gitu. Maka hadis mutawatir itu adalah derajatnya qot'i, sama dengan qot'inya apa? Al-Quran. Oke, macam hadis mutawatir ada yang lafzi, ada yang maknawi, dan ada yang amali. Nah, kedua hadis dilihat dari jumlah orang yang meriwayatkan itu adalah hadis ahad. Gitu. Hadis ahad ini diriwayatkan oleh sejumlah orang yang terhitung. Mungkin 1, mungkin 2, mungkin 3, gitu, dalam jumlah yang terhitung, terbatas. Derajat hadis ahad ini adalah zon, mungkin gitu. Kalau mutawatir tadi derajatnya adalah qot'i, maka yang ahad ini derajatnya adalah zon. Nah, jadi hadis dilihat dari jumlah orang yang meriwayatkan itu terbagi 2. Tergantung kesempatan-kesempatannya Nabi berkomunikasi dengan para sahabat. Nabi berkomunikasi kepada halayak, kepada para sahabat yang tak terhitung jumlahnya. Lahirlah hadis mutawatir. Kemarin contohnya seperti kesempatannya Nabi untuk khutbah Jumat. Kan bicaranya kepada halayak yang tak terhitung. Khutbah Idul Fitri, Idul Adha, dan saat-saat tertentu lainnya. Jadi Nabi hanya pada saat-saat tertentu saja berkomunikasi kepada halayak atau kepada para sahabat yang tak terhitung jumlahnya. Maka nanti dari hadis mutawatir ini jumlah hadis mutawatir itu atau populasinya sedikit bila dibanding dengan hadis ahad. Karena hadis ahad itu hasil komunikasi interaksinya Nabi dengan para sahabat itu secara individual gitu. Nabi hanya bicara kepada salah satu istrinya. Kepada salah satu istrinya. Gitu. Mungkin Nabi bicara atau berkomunikasi, berinteraksi dengan Siti Aisyah. Gitu, tidak berkonsultasi atau ngobrol dengan istri yang lainnya, dengan istri-istri yang lain. Gitu. Nah, dari hasil interaksi itulah melahirkan hadis ahad. Nah, derajat hadis ahad ini apa tadi? Zon. Tidak pasti, tapi hanya sampai apa? Mungkin. Mungkin benar, mungkin salah, mungkin ada kebohongan atau tetap dalam kejujuran. Nah, oleh karena itu terus macam hadis ahad itu ada 3 ya kemarin. Ada hadis ahad masyhur ya, yang diriwayatkan lebih dari 2, mungkin 3, mungkin 4, mungkin 5 dalam jumlah yang terhitung. Yang kedua hadis ajiz yang diriwayatkan lebih dari 1 orang. Kemudian yang ketiga adalah hadis gharib. Hadis yang hanya diriwayatkan oleh seorang rawi saja. Nah, kita akan bahas sekarang derajat hadis ahad gitu. Kehujahan hadis ahad seperti yang sudah Bapak sampaikan kepada Anda sekalian.
Nah, hadis ahad yang derajatnya zoni ini itu akan dijadikan hujah, akan dijadikan sebagai sumber ibadah, itu akan dijadikan sebagai sumber syariat, akan dijadikan sebagai sumber dakwah untuk Anda sekalian. Nah, padahal derajatnya apa? Zon gitu, belum jelas. Zon teh. Aya batuk deh. Oke, akan dijadikan sebagai hujah dasar hukum itu sumber dan dijadikan sebagai sumber-sumber yang lainnya, karena apa yang dilakukan oleh Nabi, apa yang dibicarakan oleh Nabi, apa tentang keadaan Nabi, kan seluruhnya menjelaskan tentang isi kandungan dari Al-Quran kemarin, dari wahyu. Nah, sedangkan dari hadis ini ada yang qot'i dan ada yang sunni. Kalau qot'i no problem, gak ada masalah dijadikan itu, karena sudah apa? Pasti sama dengan apa? Dengan Al-Quran. Tetapi yang ini hadis ahad itu zon. Nah, sekarang para ahli hadis, ketika hadis ahad yang derajatnya zoni ini akan dijadikan sebagai sumber hukum, sumber dakwah, sumber ibadah, sumber ilmu gitu, dan sumber-sumber yang lainnya. Nah, maka hadis ahad itu terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan. Jadi para ulama hadis itu membuat prasyarat pada hadis ahad ini ketika akan dijadikan sebagai hujah gitu. Para ahli hadis memberikan 5 syarat. Hadis ahad akan dijadikan sebagai hujah itu. Nah, dalam pengertian dalam pembahasan kehujahan hadis ahad itu pengertiannya begini: mana kolahu adlun tamu dobti mutasilus sanadi ghairi mu'allalin wala syadzin. Jadi syarat hadis ahad akan dijadikan hujah itu syaratnya ada 5. Ma nakolahu adlun, ma hadis nakolahu yang dinukilkan adlun oleh rawi yang adil. Jadi yang pertama adalah adil gitu. Siapa? Si rawi. Jadi ketika hadis itu diriwayatkan oleh rawi yang adil, maka hadis itu nanti bisa diterima. Nah, istilah adil di dalam periwayatan hadis itu berbeda dengan istilah adil di dalam masalah hukum. Anda pasti sudah tahu yang disebut dengan adil dalam masalah hukum itu adalah menempatkan sesuatu pada posisinya gitu. Oke, seorang pemimpin ketua dengan sekretaris, maka wilayah kerjanya berbeda. Demikian juga hak yang diterimanya sesuai dengan hak dan kewajiban. Tentu gitu, ketua itu lebih besar haknya, seperti juga kewajibannya dengan siapa? Sekretaris. Itu makna adil di dalam masalah hukum. Sedangkan masalah adil di dalam istilah periwayatan hadis adalah pertama, si rawi itu tidak pernah berbuat musyrik gitu, tidak pernah melakukan dosa besar, tidak menganggap remeh dosa-dosa kecil,
tidak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Itu. Nah, itu ukuran keadilan dalam periwayatan hadis. Jadi sekali lagi, si rawi itu tidak pernah berbuat maksiat, dosa besar, berbuat musyrik, fasik gitu. Fasik itu adalah kejahatan. Barangkali tak batuk baiklah. Tidak pernah membiasakan dosa kecil dan tidak membiasakan melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, ini yang disebut dengan adil dalam periwayatan hadis. Jadi si rawi itu harus adil. Nah, ini nanya, mana kolahu adlun. Yang kedua, tamu dobti. Si rawi itu harus dobit. Dobitnya juga tam, kuat gitu. Dobit itu apa? Nah, para ahli hadis mengartikan dobit itu adalah kuat ingatan dan kuat hafalan. Kuat ingatan dan kuat hafalan. Dobit itu ada dua. Ada dobit sudur, ada dobit kutub. Ayah seberapa? Dobit dua ayah dobit. Sudur ayah dobit kutub. Dobit sudur itu apa? Kuat